Lihat senyum manis di atas bibir berginju, kedip mata merayu jelas coba mengganggu. Tawarannya terpasang bukan tanpa tujuan, satu korban terjerat itulah Ngobrol lah, pokoknya kita kupas tuntas. Oke. Dan seperti biasa ini ada penyanyi remaja kita yang beranjak dewasa. Masih remaja. Oh, remaja belum baru dari dewasa. anak kecil remaja. Belum, oke. Ini nanti kita bakal ngobrol lagi tentang yang pasti singlenya dia. Bagaimana sih seputar singlenya dia? Wah, habis-habisan kita kupas tuntas ya. Tepuk tangan buat Madena. Bagaimana kabarnya sekarang? Ya alhamdulillah sebetulnya Tipek kita nih lagi proses rekaman udah beres sih buat album ke-8. Ke-8. 8. Apa mereka ini salah satu pionirnya ska ya? Benar nggak? Ya kalau di industri kita yang pertama. Ya, pionirnya ska. Jadi siapapun kalau di Indonesia tuh kayak Iwake ya, yang rap awal pertama dia pasti sekarang jadi legend. Nah ini ska yang awal pertamanya mereka ska di Indonesia sekarang udah pantas sangat jadi legend. Nggak ada yang nonton di TV, Nggak ada. nggak ada. Timnya aja Bang. Timnya aja ya. Oh. Karena kan memang kan protokolnya begitu. Ini kan X salah satu band dengan fanbase yang sangat besar ya. Salah satu ya. Iya. Maksudnya saya ngelihatnya 3 besar lah. ya 3 besar ya, dari Slankers, ya Oi. kan, Oi, dan Tip X ya, ada dan macam-macam kan. Saya lihat ini luar biasa besarnya kan, maksudnya itu di manage dengan baik kah sampai sekarang? Iya, di maintenance. Di maintenance, Jadi, dari X-Friend pusat kita kan ada organisasinya untuk untuk berhubungan sama X-Friend yang ada di daerah. Di 34 provinsi ini ada korlapnya masing-masing tiap kota. Jadi database-nya ada di pusat. Iya, itu dia. Band legend itu seperti itu, sangat menghargai penggemarnya. Jadi Madena tuh bisa ini dan nanti kalau Madena fansnya udah banyak, Amin. di maintenance yang baik. Kayak abang-abang ini, akhirnya mereka jadi legend sampai kayak sekarang. Wow. Single Dena ini apa sih nama? Judulnya apa sih? Judulnya Obat Galau. Obat galau. Ada nggak tuh di apotek? Ada nggak sih obatnya? Nggak ada. Nggak ada. Hanya di sini doang. Ada di sini ya. Cuma di Ada sini. Dena, obat galau. Tapi menarik juga ya judulnya. udah Ya menarik. makanya menarik, pada zaman itu juga kan masih genit juga belum ada kan genit, Iya. ya kan? Soalnya kalau Padahal dalam lagunya nggak ada genit-genitnya kan? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Nih gue nungguin mana genitnya? Gitu, nggak ada. Nah itu dia bikin lagu harus kayak gitu. Gitu ya. Kalau zaman sekarang apa clickbait? iya, clickbait. Kalau ini obat apa nggak ada? Obat galau. Nggak ada Nggak di ada apotek dia. tuh. Jadi kan orang zaman sekarang galau gitu ya. Aduh, nggak mungkin kan dia lagi galau dia ke apotek. Mbak, saya beli obat galau. Yes. Yang ada harus Dikasih singlenya dia. datang aja nih. Oh jadi tentang itu. Jadi Iya, ceritanya iya. tentang obat galau itu adalah tentang sekarang ini kan lagi pandemi, orang banyak galau gitu ya. Terus galau bukan karena percintaan doang kan, galau bisa tentang diri dia sendiri, dia pusing, tugas online juga banyak banget kan zaman-zaman sekarang. Jadi ya semoga obat galau ini bisa mengobati kegalauan kalian semua. Yes, itu dia obat galau. Galau juga nih anak band nih. Oh iya. Sama 3 bulan di mana di rumah ya kan galau. 8 bulan. Oh 8 bulan. Masih setahun. Tahun ini 9 bulan. Oh iya. Udah 9 bulan. Bulan ini nih 9 Aduh. bulan. Jadi 2020 tuh kita ngapain aja sebenarnya? Gitu. 2020 tuh kita cuma sampai bulan Maret pertengahan. Iya. Sisanya tiarap. Oke, prestasinya udah berapa piala sih Den di waktu lomba-lomba itu? Wah, ada ya 100-an kali ya. 100 piala, lebih kali ya. Lebih ya. Iya. Tau nggak, gue tuh ngeband, gue pingin banget band gue tuh punya piala. Award gitu ya. Punya piala. Zaman dulu kan festivalan dong. Iya. Festivalan nih Dan, kita cerita ya. Wah, pingin banget tuh punya piala. Ganti nama band ini, kalah sampai final doang kalah.
itu kalau nggak salah 4 kali gue masuk final, 4-4-nya nggak pernah juara. Ya. Nggak pernah. Nggak pernah juara. Dia juga Om, hampir setahun kayaknya nggak menang-menang. Tapi emang dia juga awalnya gitu ya? Itu satu-satunya festival terakhir. Iya. Terakhir. Satu pertama dan terakhir. Nggak pertama, Oh, iya, pertamanya kan betul. nggak pernah menang. Iya, yang menang Final. pertama dan terakhir ya. Terakhir. Jadi juara favorit. Di situ udah dia ikut festival lagi udah kelar. Tapi memang tipikal Tipex ini bukan untuk festival kan, Iya, sebenarnya iya. maksudnya untuk lomba kan, memang untuk maksudnya hype kan yang apa bikin kerumunan massa yang Itu pasti fake. Emang sebelum Tipex? Jadi waktu festivalan awal-awal itu kita masih mainin musik alternatif. Oh, konsepnya belum ska. Belum ska ya? Belum Oh, ska. belum ska. Nah, pas Oh. nah setelah apa namanya? Tahun berapa tuh Om? Itu tahun 95 awal sih. Oh, masih tahun 95. Iya, awal 95. awal tuh kita dapat juara favorit pakai nama tipik, wah namanya bagus nih gitu. Oh gitu. Oh, iya. Namanya pas nih gitu. Jadi 4 festival yang waktu itu kita ikutin namanya beda-beda. Iya. Itu beda-beda semua. Beda-beda namanya. Karena kita berpikir, waduh, ini namanya kayaknya kurang Ada yang hoki kurang nih. nih ya. Coba kan nama yang ini siapa tahu oke ya. Udah masuk final soalnya. Masuk Oh, final, iya. masuk final. Ya udah. Akhirnya favorit. Tipek favorit udah. Nanti kalau kita ikut festival lagi terus nggak juara kan malu. Iya. Lumayan lah udah favorit. Dan terus akhirnya memutusin untuk bilang sendiri. Nah dari situ baru kita udah mulai manggung-manggung bawain lagu ska, terus mulai bikin lagu. Dan memang pada zaman itu ska juga lagi hype ya, lagi. Udah belum sih? Belum sih? Atau Udah. Udah ya? Udah, cuma belum yang banyak. masif ya, belum yang besar ya. Justru pas begitu Tipex naik di permukaan gitu kan di TV, baru tuh habis itu Iya. festival ska, apa namanya? Ya, event-eventnya acara-acara banyak. event-eventnya banyak ya di situ ya. Dulu emang cuma musik komunitas aja. Karena kita kan waktu itu juga zaman itu kan zaman dibilang musik-musik alternatif masuk Indonesia. Iya, musik-musik yang Iya, rock alternatif lah. alternatif ya, yang nggak biasa lah ibaratnya itu biasa. masuk situ. Nah, terus selama perjalanan Tipex 25 tahun dari yang susah senang semua jalan bareng, ada nggak yang paling berkesan? Yang paling berkesan tuh maksudnya Itu susah. Beda sama Ari dulu, Ari Coba, Ari. gimana Mas Ari? Yang paling berkesan, paling konyol lah ya gua. Paling konyol tapi paling berkesan itu yang waktu Tipex konser di Timor Leste acara MTV. Timor Leste. Kenapa itu? Parah dia. Itu setelah berpisah Timor Leste atau masih bergabung? Udah bisa. Kita udah pakai paspor di sana. Udah paspor ya? Ah, maksudnya? Timor Leste itu kan dulu Masuk bergabung Indonesia, bagian dari Indonesia. Bagian dari Indonesia. Oh, Langsung mereka merdeka dan bikin negara sendiri gitu. Dan kakak-kakak ini manggung pas udah berpisah ya, udah pakai paspor ya. Udah 4 tahun, 5 tahun berpisah. Tapi sempat masih kok bisa maksudnya mengundang ya, Itu maksudnya yang ada MTV Asia. MTV Asia. MTV Jadi Asia, kita perwakilan kita- Indonesia. Untuk waktu itu human trafficking. Iya, kampanye. Oh, Campaign kampanye, buat campaign. jualan apa manusia. berjualan ya, jualan manusia. Kita main di situ. Itu gimana Main tuh? di situ 4 hari itu di situ. Dan kebetulan gue juga sekamar sama Trisno. Gue sampai nggak dibukain pintu gara-gara kita habis kelar konser. Kita kan dikasih jamuan makanan khas, terus kasih ya. jamuan minuman khas. Ah. Nah, minumannya tuh ya lumayan bikin orang nggak sadar gitu. Minuman apa sih, Ri? Jelas. Jangan. Jadi pokoknya udah saking asiknya makan, wah terus sampai ditawarin sama kepala suku sana, ini ayam Brazil khusus saya potong. Ayam buat Brazil. Iya bro. Wah, gila. Itu pokoknya gila-gilaan gue, Pak. Wah ini jarang kita lihat. Nah setelah minum, makan asik kan udah mulai agak kehilangan kesadaran tuh. Nggak kontrol lah. Mau cerita, bapak saya TNI. Oh bapak kamu TNI? Ya bapak saya dulu yang suka menggal fretelin, tukang potong kepala fretelin. Yang gue yang ngomong ternyata kepala suku fretelin. Bro. Waduh. itu beneran TNI? Enggak, Ini atau? Enggak, bapaknya. Nah, yang tadinya duduk-duduk di bawah itu pada berdiri semua. Gua dari mabok sampai sadar loh. Jadi sadar mau nggak mau kan. Terus kamu ceritakan lagi. Terus pada duduk di atas. Gue langsung nengok ke belakang. Temen gue atu-atu pada ke kamar. Gue sendiri. Gue langsung
nggak sendiri, lu masih ada. Terakhir si Andi. Andi malah yang duluan. Oh, Andi duluan ya? Andi yang duluan. Andi sama Anto tuh duluan, bro. Jadi Kayaknya- aduh nggak bener nih, Ari nggak bener nih gitu. Nah, kan, waduh, ya kan semuanya pada nggak sadar kan kecuali Anto sama Ari waktu itu. Anto sama Andi. Anto sama Andi. Anto juga udah agak itu, cuman kan dia kan udah satu kamar sama Andi sama pemain sepak Lu lah terakhir lah Gue yang terakhir. Gue yang terakhir tuh karena Pokoknya gue dicolek-colek sama dia, tapi gue nggak ngeh dia nyolek apaan gitu. ya. Gue tetap ceritain aja. Itu taruhan nyawa tuh. Tapi yang bener itu kejadian. Iya. kejadian bener. Nah, untungnya bapak si itunya Langsung. komandan si saya pengen Freddy ngobrol langsung gue telepon kan. telepon, gue kan deg-degan ya waduh. Dia pas lagi telepon, abis teleponan lu cabut ya. Enggak, jadi Aduh, parah pas sih. cabutnya itu pas dia udah ngomong itu, ya Bawa kamu Babinsa teman saya. iya teman saya. Gue tinggal dah. Gue bilang aduh ini orang keterlaluan gue. Soalnya posisinya kan udah Kenapa bisa gitu? Waduh. Coba ceritain. iya dia nggak Di sadar. dalam itu kepala suku Komandan. komandan Fretelin ya. Fretelin yang gue ajak ngobrol itu. Astaga. Gue nggak tahu itu. Astaga. Iya karena mereka berdiri semua terus mereka nyecer gue. Coba Cerita lagi. Iya. Gue langsung jadi sadar otomatis Ah, gitu. iya. Langsung seger gitu. Deg-degan kan, takut. Pastilah. Tapi ini sekarang akhirnya kan. Ngobrol sama bokap pakai bahasa Tetung, bahasa Timur kan. Timur ya. Itu ngobrol ketawa-ketawa lega. Bapak kamu Babinsa teman saya dan ikut ngebangun sini walaupun membunuh itu ya masa Itu lalu lah. tugas ya. Nah, habis itu gua lega tuh gua pulang minum lagi ya makan lagi. Pas gua nengok bro, ya terus udah cabut. Sampai gua balik ke kamar nih gua ketok pintu, "No, bukain." "Lo sama siapa?" "Ini gue sendiri." "Bener lu sendiri?" Baru dibukain. Gue nggak bisa bangun. Iyalah. Gue kan kita tangganya tuh masih jadi Itu kita batu. tuh ada di apa namanya kota lamanya Timor Leste namanya Baukau. Baukau 6 jam dari Dili. dari Dili. Jadi gue berpikir gini. Ini kalau deket bandara gue aman ya. Ini jauh. 6 jam. 6 jam dan itu kota lama, dan hotel itu kayak tempat pembantaian juga ya. Iya. Hotel tempat kita tuh. Itu yang depan kebun kita itu tempat pembantaian. Tempat Untung pembantaian. kalian gak dibanting ya. Nah itu makanya kan. Terus itu fucking gue udah agak adem gitu cuman aduh ini gimana ya. Gue naik tangga itu kayaknya berat banget kan. Berat banget. Nah dia pas bokap udah telepon ngobrol aman dah. Wah itu yang pas awal-awal nah gila. Semuanya tuh langsung tegang gitu. Iyalah. Ini aja sekarang dia tegang. Iya. Itu gimana ya maksudnya ya? Iyalah. Maksudnya itu kitanya juga antara sadar dan nggak sadar ya. Kalau Iya. umpamanya bener-bener posisi sadar aneh kali. Karena itu kan duluan ya. Jadi duluan ya gitu ya. Tinggal sendiri tahu ya. Untung gak diadang, gak boleh gitu ya. Ya, itu paling gua Oh, itu paling. Itu udah tampil atau belum tuh? udah. Itu sudah tampil. Dan kita waktu di sana itu masih kita ada di negara konflik. Jadi banyak tentara-tentara PBB yang ada di situ. Pokoknya kayak di film-film Tiap pos itu kita Iya, diperiksa. Meksiko deh, dia pada bawa motor, Senjata terus senjatanya yang gede tuh. Hah? Wow, dia patroli gitu jalan. Gua bilang kita kayak ada di film nih. Nah, bener kayak di film Kayak di Rambo. film, kayak di film itu. Semuanya Yang- pakai emblem United Nation UN. UN gitu UN, ya. Oh itu Semu- ya. semuanya pakai- pasukan perdamaian itu ya. Iya. Nah itu udah apa ya sadis deh pokoknya. yang paling noid itu gilanya gua sama Tristan lagi tidur kan habis mabuk tidur. Pagi-pagi tuh ingat nggak bro, ibu-ibu bersih. Iya udah di dalam kamar gua. Padahal dikunci. Wih, siapa nih? Itu udah. Waduh nih bisa masuk. Gue langsung megang bisa leher kapan tuh. aja gitu. Gue langsung megang leher. Ibu-ibu kok masuk ke dalam? Bu, kok bisa masuk ke dalam? Kan ini pintu saya kunci. Jadi dia punya kuncinya. Saya punya kunci serep. Banyak banget. Serem nggak tuh? Serem lah. Parah. Ya, pas Kita bangun lagi udah ada tidur. orang loh, ya kan? Dalam orang lagi Apa nih? bersih-bersih. Untung ibunya Sopan banyak banget, bersihin. Kalau rame-rame datangnya kan kacau. Tapi acaranya gimana? Sukses. Oh itu Sukses banget. acaranya tuh jadi gini, kalau buat gue tuh gue bingung kok dia bisa nyanyiin lagu yang Tipek. Sampai gue tanya sama anak muda lah, lu ternyata memang di situ ada pasar. Ada setiap hari apa itu ada orang kayak supply CD, supply pakaian dari Indonesia. Dia jualin di situ mungkin bajakan-bajakan gitu. Jadi saya dapat CD-nya gitu. Karena apa? Gue ngeliat pas lagu hits Tipek semua pada nyanyi. Kan aneh. Gila nih gue. Iyalah.
Sedangkan TV-nya TV Portugis ya. Portugis. Portugis, Jadi bahasa kalau- Portugis kan ya? Iya, bahasa Portugis. Tiga channel Portugis semua. Gue bilang nih TV apa sih nih? Gue nggak jelas. Gue nggak ngerti. Jadi ya apa? Ya ajaib lah. Berkesan, sangat berkesan. Berkesan Itu banget. bukan berkesan lagi cuma kali itu. Untung gue masih hidup sekarang. Iya kan? Satu itu, kedua ya itu surprise yang kita dapat pas lagi manggung. Mereka bawain lagu-lagu, kita bawain kan hits. Karena kita mikir kan, wah kalau nggak bawain hits nggak mungkin orang ini tahu. Ya minimal lagu hits. Nah, ternyata mereka pada nyanyi. Senangnya Kaget ya kacau tuh. dong. 12 lagu tuh dia nyanyi terus. Nyanyi gila. Yang kita nggak habis pikir. Penasaran dong gue. Ini tahu dari mana? Di sini radio juga. Radio udah nggak sih? Nggak bahasa kita juga. Iya. Iya. Jadi TV aja, TV-nya tuh nggak ada TV Indonesia. TV Portugal Oh, itu jadi pun 3 memang- channel nggak ada teksnya, nggak ada teksnya. Memang di ini ya. Luar biasa. Dan mata uangnya dolar lagi. Dolar. Beli rokok $15 US. $5. Hah? $5. $5. Oke, Den, itu tadi luar biasa kan pengalamannya. Sangat luar biasa. Ngeri ya. Itu Ngeri, Wow. dia merinding. Dia mikir Itu baru satu loh. kan Den. nggak lucu kalau mati di tempat orang Nah. kan nggak ada keluarga gitu. iya, kita lagi mau manggung ya kan urusannya malah panjang begitu. Kita pernah di Kepulauan Riau tuh apa? Kita naik kapal laut. Kapal laut tuh tiba-tiba mungkin si apa? Nakoda. Nakodanya itu dia mau nyari jalan ini kan. Tapi ternyata itu ini karang. Waduh, Wah, di tengah-tengah begini kan. Nyangkut. Nyangkut dong. Bocor nggak tuh? Nah, itu kan sebelum bocor panik dong orang yang di dalam semua. Iya tuh. lah, ya Allah, kemana? Wah, datang nih apa ada kayak kapal nelayan tuh. Terus datang lagi yang gede, orang pada loncat-loncat semua. Itu udah rasanya tuh, waduh, ajaib banget dah. The best banget. Terus akhirnya gimana? Tegang lah pokoknya. Tegang nih, pertama itu pokoknya sekitar 10 menit sampai 20 menit pertama orang semuanya Itu mau kemana? bingung. Itu waktu itu mana sih? Kenapa jalan Pangkal Pinang. Kenapa? Oh, memang jalan Jadi adanya jalan cuma laut ya? kita harus lewat itu. Iya, iya. Titanic mah kalah lah itu. Panik. Jadi ya nggak panik jadi panik kan karena Iya. orang pas udah agak reda tau nggak apa di sebelah sana itu ada orang lagi mancing. Jadi tuh ternyata tuh apa namanya? Jadi ada kalau itu lagi pasang airnya nutupin si Oh, sekarang itu karang ya? itu. Nah, Ternyata kalau lagi surut ya. baru kelihatan. Cuman kan orang yang nggak tahu kan panik semua kan di situ. Jadi orang tuh ini airnya dimancing. Loh, kok ada orang? Berarti kan Iya, cetek. berarti kan karang cetek Nah, banget kan. Oh, itu juga sadis juga tuh. Kita ya Untung selamat ya. selamat. Sebetulnya sih kayaknya nggak apa-apa juga kayaknya. Kayaknya nggak apa-apa harusnya karena kalau apa itunya sebelah sananya banyak karang-karang kan kita kan sebetulnya tinggal ke situ. Iya, iya. Cuman kalau orang udah mau panik semua, banyak ada yang loncat, segala macam. Itu gila itu. Aduh, tepuk tangan dulu dong buat T-Rex. Ini pengalaman yang sangat luar biasa. Nggak semua band ngalamin. Iya. Saya lemas, bro. Dengarnya sudah. Speechless ya. Saya Jangan lemas lemes ini. dong. Ya nggak makanya ntar pas begini kita kasih backsound yang serem-serem sekalian. Iya. Nyeng, deng. Kalau Dena ada pengalaman yang paling mendebarkan atau paling apa selama lomba gitu? Kan Dena lomba pernah Apa? ngadepin musuh-musuh yang pasti dong, yang katanya Dena lomba untuk kalah, pasti target ini kok dia bisa juara gitu. Yang memotivasi ya. Motivasinya gimana? Ya, sebenarnya kalau Dena sih motivasi ya. Dena lihat kakak-kakak ini pasti bukan nyanyi langsung jago. Dia kan juga tahu, apalagi Dena kan anak kecil banget kan. Dena udah cukup besar pada usia itu. Dena tahu karena ayah juga ngasih tahu. Kakak-kakak ini sama kok kayak kamu sekarang. Dulu dia juga kayak gini kok ngerasain Iya, ngerasain kalah juga Karena ya. dulu tuh Dena nggak kenal sama orang-orang itu kan. Dena tuh mikir orang pada mau nggak sih temenan sama Dena gitu kan. Soalnya apa? Kan dulu kan badannya gede banget kan, gendut banget terus serem gitu. Maksud enggak? Iya, om nggak kenal aja, belum pernah ketemu waktu. Wah. Orang guru jazz Dena aja sampai bilang kemarin katanya, dulu tuh kamu jutek banget, serem banget, katanya gitu. Kayak ayah kamu ya?
Mukanya mirip kayaknya ayahnya sih. Mirip ayah. Mirip ayah ya. Lebih ke ayah. Ayah. Ini sih. Maaf ya ayah. Ayah ya. Maafin ya. Tapi ayahnya baik kok. Iya baik kok. Baik. Baik kok guys, tenang aja. Nah terus Dena kan ngerasa karena Dena belum bisa apa-apa, Dena mau dong bisa kenal sama kakak-kakak gitu Iya. kan, bisa jadi adik gitu biar bisa diajarin mau gimana. Tapi kok rasanya pas gitu orang pada kayak ngejauh semua, nggak ada yang mau temenan sama Dena. Dena tuh jadi mau nyamperin mereka tuh jadi kayak awkward gitu loh. Jadi iya. kayak Kayak udah Oh, males duluan jadi sih. awalnya emang Dena tuh waktu lomba itu kayak aduh gue nggak dianggap deh ya, gitu. kayak gue kayaknya nggak ada yang mau temenan deh. Nah terus udah dong, akhirnya dari kala itu sampai Dina ngomong ke ayah bilang, yuk kak kita lomba buat apa sih? Buat kalah lagi. Terus katanya, iya lo buat kalah. Dina udah aduh, buat kalah lagi pasti. Dina juga udah tahu, Dina yakin banget Dina pasti bakal kalah lomba lawan kakak-kakak yang jelas semua suaranya. Udah deh, udah ngelewatin masa-masa kalah. Akhirnya ayah ngambil Dena udah dikekep sama 4 bulan. Dena ganti materi yang tadinya ya materinya yang biasa-biasa Itu aja. pas 10 tahun ya? Itu 10 tahun. 10 tahun itu. Materinya kayak kurang lebih 4 bulan sih. Dari awal Januari sampai Mei atau April deh. Udah ganti materi sampai materi yang anak-anak festival yang kakak-kakak sering bawa gitu, genre-genrenya. Udah deh, Dena keluar walaupun ya masih tetap kalah, yang penting ada juaranya gitu. Walaupun juara 3 atau juara 2 kan itu termaksud ada Iya. Iya. peningkatan kan, peningkatan. iya ada peningkatan. Terus udah Dina jadi semakin semangat, pasti Dina bisa. Terus akhirnya lomba salah satu mulai Dina bisa ngalahin gitu Itu kan. ditargetin satu-satu Iya, ya. targetin nih. Oh dia nih. Iya nih. Kalau ada dia, terus udah deh Dina lomba, Dina yang menang. Udah deh, alhamdulillah karena udah ada satu orang yang dia targetin, jadi semuanya rasa bener targetin kan. targetin. Udah deh, dari situ ternyata banyak yang mau deket sama Dena. Akhirnya sampai sekarang tuh masih banyak kan teman-teman Dena yang kita sering chat-chatan, walaupun pandemi ini kita kan pasti susah banget ketemu kan. Kemarin baru ketemu juga, kita tanya, Dena nanya-nanya, lu tuh sebenarnya mau nggak sih temenan sama gue? Dan Dena Sampai segitunya? Gitu Dena, ya? Dena nanya, Gitu? iya lu dulu tuh mau nggak sih temenan sama gue? Mau deh, tapi gue takut temenan sama lu, kata gitu. Kenapa? Ini pertanyaan menarik nih. Kenapa takut? Kenapa takut? Kayak takut lu gak mau temenin gue. Semuanya Ngomong gitu? semuanya ngomong kayak gitu. Kemarin jalan berempat, 3 orang temen Dena ngomong gitu sama semua. Gue tuh takut tuh nggak mau kayak Oh, berarti sama ternyata mereka iya, ya. nggak mau temenan. Berarti miskom dong. Iya. Kayak- Iya, miskom, betul. Iya. Kenal sama kata saya, Mbak. Iya. Iya. Yang biasanya soalnya kan yang heboh-heboh kan orang tuanya gitu Bener. kan. Anak-anaknya tuh cuma Ya, namanya orang tua, Den. Iya. Coba tanya sama orang tuanya. Gitu. Nah jadi emang sedih ya, maksudnya Sedih perjalanan sekali. Dena yang tadinya ya orang mungkin ngelihat sekarang hasilnya kok Dena dengan banyak piala dengan puas sekarang. Sebenarnya sih, nggak nyangka sih. ya maksudnya perjalanannya juga cukup berat dan bahkan untuk ngejar single ini Dena harus merelakan berat badannya turun 14 kilo. Harus ada 4 kilo lagi sih. Wah, masih mau 4 kilo lagi. 18 berarti. Mau diturunin ya. Nah, ini motivasi buat teman-teman Dena. Kayak gimana sih Dan, maksudnya kok kenapa bisa sampai segitu maksudnya? Kayak itu Dena turun 4 bulan ya. Mm-mm. 14. Karena ini kita ngasih tau apanya nih? Ya, kenapa harus nurunin badan? Sebenarnya kenapa perlu nggak sebenarnya? Sebenarnya sih tim nggak memaksain juga kan, nggak harus Dena keluar dengan kurus tuh nggak. Terserah mau keluar segede gaban juga boleh. Cuman Dena pas kan udah gede juga mikir, apalagi yang umur Dena tuh kayak ngelihat gila ya, orang-orang kok bisa seumur Dena pada cakep-cakep banget, baju apa aja tuh muat. Dulu Dena punya saudara dan badannya kecil. Dena nyobain baju dia cuma muat sampai sini doang. Udah. Iya. Akhirnya Dena kan kesel ya. Kecil banget kali itu. Ukurannya S atau apa gitu kan. Bajunya yang salah itu. Iya, bajunya. Iya bajunya salah ya. Habis itu dia pakai kan, kok segini dia kok kayak keren banget kepake kan, apalagi jeans tuh keren-keren. Terus apalagi Dena mau ngeluarin lagu kayak gini kan, pasti aminnya semoga bisa banyak yang minatin, terus banyak yang suka. Amin. Amin. Dena juga pasti bakal kayak gini kan, kayak ngobrol-ngobrol, terus bakal nyanyi segala macam.
ya udah deh. Terus Dena pasti Dena mikir kayak kalau misalnya Dena badannya bakal kayak gitu, mau pakai baju apa lagi? Dena bilang mau pakai baju itu lagi. Susah banget soalnya nyari baju seukuran Dena, apalagi ini kan bukan yang Pada saat itu. Iya, pada saat itu susah banget. Lomba aja bajunya ya itu lagi gitu loh ibaratnya. Yaudah Dena akhirnya turunin berat badan. Sebenarnya berawal diet itu dari iseng. Nah, tapi ini apa namanya? Memang keinginan Dena. Keinginan Dena Oh, sendiri. oke. Karena banyak saudara Dena yang diet juga. Terus kayak Dena lagi, ih kok bisa sih Bibi tirus banget gitu. Dena tuh dulu kalau kayak bawang nih pokoknya. Iya, lihat saja sendiri di IG-nya. Iya, juga. Tapi menarik loh, kalau menurut gue nih sebetulnya dia kan ini remaja ya. Remaja. Udah mulai remaja. Iya. Berarti dia udah mulai punya disiplin. Yes. Ya, keinginannya ada. Dia udah tahu bahwa fashion dia di nyanyi. Karena kan memang sebetulnya gini, sah-sah aja orang mau mau punya postur kayak gimana sah-sah aja. Karena kalau untuk nyanyi kan berarti kalau kita ngomongin penyanyi berarti kan yang dinilai suara, seharusnya kan gitu Yes. ya. Tapi kalau di sini kan nggak bisa. Iya. Kita nyuruh orang umpama lu mau jadi penyanyi tapi lu harus kurus dong, harus kayak gini. Kalau dia nggak mau nggak bakal bisa. Dan itu sebetulnya juga salah. Yang benar adalah yang Dena lakukan nih, dia disiplin, dia ngerti bahwa performer itu harus siap segala-galanya. Oh, iya. Maksudnya suara harus bagus, tampilan harus bagus. Karena banyak di kita di industri itu orang yang istilahnya gini, gue pingin idola gue perfect gitu. Si fans kan Iya, kayak iya. gitu. Gue nggak peduli apa kayak malesan lu, gue pengennya lu perfect. Pakainya perfect gitu. Nah kalau dia di usia sekarang dia udah punya pemikiran kayak gitu, gue rasa keren banget dia. Yes. Keren. Kayak ini dan lihat Mas Trisno selama 25 tahun Tip X ini berjalan, saya justru ngelihat ini salah seorang yang paling ikonik di dunia ska. Lihat penampilannya, sepatunya, itu makanya celana. Ini ska banget tuh Dan. Pada saat semua orang maksudnya ini tidak maksudnya ska mungkin sekarang bukan zaman ska lagi, tapi Mas Trisno tetap konsisten Iya. dengan gaya ini. Benar. Ini Den. Jadi yang dibilang namanya Bukan apa namanya? ikutin zaman doang. Ya, itu. Yes. Ya kan di industri gitu dan kalau bisa dibilang kita tuh perlu identitas lah ya. Orang harus kenal kita dari apa sih? Kalau pertanyaan gini, ada 10 penyanyi, semuanya suaranya bagus, nilainya A semua 10 semua. Iya. Apalagi yang bisa diinget sama yang nonton pada saat mereka pulang? Performa. Iya. Yes, itu dia. Jadi harus beda dengan yang Beda dengan lainnya. yang lain. Ya. Iya. Misalnya ada 10-nya sama, kita harus jadi satu yang Iya, harus beda tetap dari ada yang 9 itu. keinget sama orang gitu. Mm-mm. Gitu. Kalau kita nggak berpikir begitu, ya udah nyanyi aja, ya udah ya tetap bisa bagus, tapi ya segitu aja. Jadi ada sesuatu yang menurut gue tuh kita mau tampil beda lah, kita pingin orang itu ngelihat ke kita gitu. Jadi jangan pernah takut gitu, maksudnya. Tapi ya dibarengin kayak tadi, bagus, usaha. Dena usaha sampai 14 kilo. Komitmen, disiplin ya, Iya. konsistensi ya. Bener, itu kan dia pingin lebih kan. Yes. Kalau orang nggak punya keinginan, bahaya. Sampai Iya. dengar-dengar katanya dia sampai ini ya, maksudnya justru karena kesalahan, maksudnya bukan nggak tahu kesalahan apa gitu, namanya juga pengen kan dia Iya. sempet berlebihan dietnya ya. Sebenarnya awalnya itu karena pandemi ini, Dena lihat orang kok bisa ya waktu dia kan apalagi sosmed sekarang banyak banget kan. Dia yang tadinya before segini, afternya segini. Dena juga sering soalnya di sekolah tuh dikata-katain gitu. Itu yang bikin Dena tuh jadi trauma. Makanya Dena sekarang tuh seneng banget sekolah online karena ketika Dena tuh jadi waktu itu misalnya waktu itu pernah dikabarin November tuh mau sekolah online. Dena malah ya kok sekolah sih kan belum tuntas Denanya. Iya. Jadi dia pingin pas nanti udah mulai sekolah aktif normal, Iya. dia udah jadi sesuatu Udah yang jadi baik. baru. Iya. Sampai waktu itu pernah Dena baru turun 6 atau 10 kilo. Dena disuruh ke sekolahan karena dia ketua kelas juga kan di sekolah ngumpulin buku segala macam. Orang udah pada kaget semua kan. Hah, ini Dena beneran. Karena Dena masih merasa tinggi Dena sama berat Dena belum sama gitu kan, belum ideal. Dena tetap harus ngurusin lagi dong. Terus guru-guru, oh my god, Pak Dena tipsnya dong. Guru-guru tuh langsung jadi beda banget. Kayak dulu tuh
Dina tuh kayak ih gendut banget gitu ya orang. Padahal gurunya gendut juga. Gendut juga. Jadi ya namanya juga orang gitu. Teman-teman sih kadang Ya. suka yang apalagi kan cowok-cowok kan suka Ya, ngomong ya. nggak dijaga nih. Iya. Tapi bagus sih maksudnya. Jadi motivasi lo semua Mau- lihat. Itu keren. Iya keren. Oke. Oke, Den, tadi kan udah cerita soal perjalanannya sampai saat sekarang akhirnya jadi bisa jadi single nih maksudnya. Ini single, dicerita sedikit tentang single. Dengar-dengar singlenya ini digarap dengan sangat serius. Oh my god, iya. Ya, ciptaan siapa lagi? Tandena. Iya. Iya. Lebih ngeri lagi nih. Lebih ngeri lagi. Ciptaan lagu ya. Lebih ngeri. Bisa ntar ciptaan lagu buat Tip X juga. Oh bisa. Wah, sangat ingin sekali. Iya, bisa. Nah, soalnya gini, banyak penyanyi tapi belum tentu mereka pencipta lagu. Iya, Ya kan? Iya. Kalau ini udah plus nih. plus. Dia penyanyi Amin. juga, dia pencipta lagu. Betul. Apa aja diciptain, misalnya lagi ngomong apa tiba-tiba dinyanyiin ketika jadi lagu. Oh, gitu? Sering begini dia. Pas sering begitu sering ngobrol, ih, tiba-tiba dia nyanyiin, ya apa dinyanyiin jadi lagu semua gitu. Terus ya yang serius seriusnya gimana? Soal lagunya nih yang paling serius itu digarapnya seperti apa? Ya, Dena ya alhamdulillahnya di masteringnya itu di USA. Ini nggak main-main ini. Wes. Nggak main-main. Itu jauh amat. Belum pernah loh, Tip X belum pernah ke USA. Harus Oh habis harus nanti suatu saat Tip X Pasti. harus ke mastering di USA ya. Yes. Oke, terus juga itu digarap sama siapa di sana? Yang mastering siapa? Oh, yang mastering itu ada Om panggil Om. Opa itu opa deh. panggil ya Om Chris. Chris Chris Geringer. Geringer. Siapa Chris Geringer tuh siapa sih? Ya, dia tuh yang mixing atau masteringin artis kayak misalnya Justin Bieber, Rihanna ya. Rihanna. Gitu-gitu deh. Banyak ya. Banyak. Banyak artis-artis itu Bruno Mars ya gitu ya. Wah, itu dia pencapaian yang maksudnya untuk anak 13 tahun kan. Iya. Iya. Gue sampai mikir gitu, maksudnya apa? Ini berarti single yang istimewa banget ya. Yes. Mungkin buat sejarahnya nanti. Ini single pertama ya berarti ya? Single pertama. Single pertama yang luar biasa mahal, Bos. Iya. Ngeri banget. Tar dulu. Ini belum segitu mahal. Tar dulu. Ini ada lagi yang mengerikan lagi ya. Oh, gitu? Dengar digarap dengan konsep 3 dimensi animasi. Apanya tuh? Video klipnya. Iya. Oh, iya? Iya. Yang dimana yang saya dengar juga 3 dimensi animasi itu jarang dibikin di sini dan harganya ratusan gitu deh pokoknya Jud. Gile. 3D, dibikin 3D. 3D. Jadi gimana cita-cita Jadi tuh dong? 3D tuh Gimana misalnya sih? ceritanya tuh kayak Denanya tetap ada kan kalau 2 dimensi kan yang kayak gitu kan. Kalau 3D tuh Dena tetap jadi kayak video klip, cuma bedanya itu jadi 3D animasi. Kayak misalnya rumahnya tuh di Ya, dibikin jadi animasi. animasi, terus ya semua pohon-pohon jadi animasi aspal, Dena jalan lari segala macam jadi animasi. Om kalau mau jadi animasi juga bisa. Itu inspirasinya siapa? Gue pengen bikin 3D. Langsung jadi animasi gue. Boleh juga animasi. Itu jadi sekarang. apa? Gue jadi lemari deh. Idenya siapa sih, Dan? Ide ya semua tim ini karena kan Oh, tim. Iya, karena kalau misalnya pandemi kayak gini, misalnya Dena juga sekarang belum menjadi siapa-siapa. Emang pasti orang belum kenal Dena kan. Banyak yang belum kenal Dena. Kalau misalnya Dena buat video klipnya formal-formal, Biasa-biasa. iya biasa-biasa aja. Ya susah juga kan buat orang kalau misalnya masternya di USA pun emang ada yang ngerti gitu ibaratnya kan. Pasti orang-orang musik doang kan yang ngerti. Nah kalau misalnya 3D ini kan pasti orang penasaran apaan sih nih Iya, gitu kan. iya. Ini apa ini sebenarnya? Dan ini baru ya. Iya, Baru ya. video klip atau apa gitu kan. Itu jarang terjadi loh. Maksudnya dia baru mau rilis single pertama itu bukan dianya langsung real dia yang muncul. Iya. Tapi ada ya real Jadi ada. temanya itu tema dari video klipnya itu animasi nonton. Jadi kan biasanya kita orang aslinya itu nonton animasi kan kalau Iya. video klip. Nah kalau di video klip Dena animasi nonton realnya. Oh, dibalik. Dibalik. Karena Dena kan Aduh, udah gue juga penasaran kayak. Dena aja penasaran. Kamu penasaran? Penasaran, aku masih proses
proses. masih proses. Iya. Ya. Oke. Yang Tapi lebih- kebayangnya sih udah Oh iya. gila ini. Yang bikin siapa namanya? Mas Om Neki ya, Iya, dari Neki. Manatri ya. Oke, ya itu luar biasa sekali ya Luar biasa. bikinnya ya. Mudah-mudahan nanti harus nonton. Ini penasaran ini. Kapan? Boleh bayangin gitu. Tanggal berapa deh insya Allah? Insya Allah pertengahan Desember atau akhir 18 Desember. Madena dalam proses single yang sangat-sangat serius ini sebenarnya jadi tekanan nggak sih buat kamu, buat beban gitu Apalagi ini pertama ya. pertama? Betul. Sebenarnya jadi beban enggak, malah seru loh, kayak fun banget kan. Iya, karena sesuatu yang baru. Iya, sesuatu yang baru. Tapi Nina dulu pernah ngeluarin lagu juga Om. Waktu masih kecil Waktu ya? masih kecil, Waktu masih kecil. tapi ya udah karena masih kecil, ya udah cuman ya udah habis ngeluarin ya udah gak ada kelanjutan kelanjutan ya. ya. Oh. Karena masih kecil banget, umur berapa tuh? Iya, kecil banget. Pas 2 SD atau 3 SD. Gini enggak? Lebih gede lagi. Segini, segini. ini orang kok bukan? Kurcaci. Iya. Iya, terus sudah, dan kalau buat serius kan baru sekarang banget nih kan. Ya, Ya, cukup lah modalnya buat serius, harus serius dong. Harus dong. Makanya Kita dia juga suka harus serius cukup. kan dengan nurunin badan. Ya, Nah, itu iya. kan salah satu yang bisa Dina keluarin kan. Dina ya Dina senang banget, Dina sih nggak ngejadiin beban sih, jadi kayak senang gitu, sok sibuk aja Dinanya. Kayak Yang penting kan Denanya yang senang. Oh. Niatnya dari Dena sendiri. Iya. Betul. Nih lagunya kan judulnya Obat Obat Galau. Galau. Itu yang ngerjain musiknya siapa aja yang terlibat gitu? Ya, tim 5 dimensi, Mas Novi. Oh, saya juga ya. Iya. Terlibat dia. Terlibat. Enggak, sebenarnya saya cuma numpang-numpang gaya doang gitu. Biar ada dia gitu. Terus ada juga Mas Esa Tama. Sama itu siapa? Dia tuh yang biasanya Dia ngaransemen ya? aransemen. Aransemennya. Dia tuh yang biasanya ngeband sama Seji Tata. Untung lah gua nggak didangdut. Aduh, untung sekali ya. Ntar, deng, tak, deng, Ah, aduh, itu ada. kacau. Oke, Mas Ari dan Mas Tisno ini ngelihatnya segitu panjangnya perjalanan Iya. Dena, terus makanya sampai segini seriusnya proses produksi buat singlenya dia. Libur single ya, satu lagu. Nah ini apa harapan Mas Trisno dan Mas Ari buat Minum ya. belum dengerin lagunya ya? Belum. Kita dengerin dulu lagunya. Dengerin dulu sambil minum dulu ya. Oh, minum dulu ya, minum dulu. Ini minum kita dengerin dulu deh. Bener deh, baru Kang kasih. Ope, boleh dong setel lagunya. Ah, ini kita dengerin lagunya. Mas, ini. Hei kawanku semua, janganlah kau bersedih. Nikmati hari ini, buang galau hati, bergembiralah, warnai hidupmu. Yo ayo kita bernyanyi, angkat tanganmu, hentakkanlah kakimu, bernyanyilah bersamaku. Shalala la na na, shalala la na na. Oh
Iya. Gimana ini tanggapannya? Aduh. Kita Hari dulu, tanya. Hari. Coba, silakan Sasa. Mas Hari dulu. Kalau dari segi musiknya sih gampang terngiang ya, kalau bahasa labelnya itu gigit kuping tuh refnya. Gitu ya. Gigit kuping. Tapi boleh ngasih masukan nggak? Boleh. Apa dari judulnya Obat Galau tuh lebih ditambahin lagi, maksudnya kata-kata obat galaunya. Jadi kayak kalau menurut gue pribadi kurang gitu. Obat galau Kurang banyak. Kurang banyak obat galaunya gitu. Oh, gitu ya. Clickbait. Beda. Dia beda sama gue. Oh, beda ya. Gini. Nggak apa-apa, beda. Kalau gue sih ngelihat komposisinya ini udah oke nih. Oke. Oke, terus yang menarik sebetulnya tadi yang nge-rap sebetulnya. Dena. Jadi gini, gue tuh sebetulnya ngelihat orang bisa nyanyi dengan bagus, tapi sesuatu yang beda itu harus ada. Kalau kayak tadi ada part yang agak cepet ya, Agak rapet ya. agak rapet. Tadi gue dengerin, wah ini asik nih. Asik ya. Kayak gini tuh ya. Itu Dan racun juga sih. Racunnya di situ. Racun ya. Terus gini, biasa kita ngomongin obat galau, kesan galau itu kan sedih ya. Sedih, terus agak gelap, sendu. Tapi pas dengerin tadi, emang ini benar-benar obat sih kalau menurut gue. Iya. Ini bikin happy. Happy. Bikin happy. Asik. Pasti sesama, makanya Mas Rizal juga seneng banget dengan Ska yang happy ya kan. Iya. Ini juga pasti happy banget ya. Terus, ada cekok vokal yang di ujung tadi tuh. Yes. Gue dengerin banget ya. Kalau ini ada 2 kali nggak asik nih. Dan ternyata Gitu ya. asik. Cukup ya. segitu berarti. Ya, itu deh. Tuh, Oke. jadi nggak usah deg-degan ya kan. Tapi Iya. tetep kan. Tetep deg-degan ya. Boy sih dia setiap didengerin sama orang gitu, lagi kayak kakak-kakak yang legend ini kan. Enak gak sih Mas? Ini lagu gimana ya? Deg-degan dia katanya gitu. Tapi emang gini deh, lagu tuh ya, kalau menurut gua dia udah bisa menaklukkan lagu ini sih. Yes. Gitu. Yang penting itu, kalau nanti kita ngomongin nanti udah dirilis gitu, terus di masyarakat banyak yang dengerin, tenang aja. Ada yang itu udah pasti ada yang pro, ada yang kontra. Nggak perlu takut. Tapi yang penting sebagai penyanyi, kamu udah bisa membuat lagu ini jadi luar biasa enak. Itu aja sih. Gitu. Nah, sekalian juga nih harapannya terhadap untuk sosok Dena nih ke depannya seperti apa? Apa ya? Harus gimana kan secara pengalaman kakak-kakak ini udah puluhan tahun. Bisa dibagi-bagi dulu. Jadi satu dia sebagai performance, Yes. satu lagi dia sebagai penyanyi rekaman. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Kalau penyanyi rekaman, ya Dena nyanyi, lagu itu bisa dibawakan sama Dena dengan baik gitu. Kita dengerinnya juga, yang dengerin juga ngerasa bahwa apa yang disampaikannya juga wah nyampe nih, kelar. Tapi ada satu lagi yang sulit, yaitu performance pada saat manggung. Itu yang memang harus, karena kan situasinya selalu beda. Iya. Situasinya selalu beda, panggungnya beda, yang Penontonnya nonton beda, beda, Moodnya gimana semutnya ya? juga beda. Itu yang harus bisa Dena taklukin juga sih. Kalau menurut gua, disitulah penyanyi itu diuji dalam, ya kadang-kadang gini, kita nyanyi ini kita dapat sound yang bagus, hari itu monitor yang bagus, bisa kadang-kadang dapat yang Sembarangan ya. Iya. Seadanya. Udah main udah Seadanya. Nah di situ ya mental kita harus siap, Siap. harus siap, Siap. gitu. Karena kita nggak bisa cepet buat istilahnya gini, pada saat kita harus tampil tiba-tiba ada masalah, ada trouble, ya itu disitulah diuji. Iya. Kemampuan kita buat mengatasin itu gitu. Kedua, ini biasanya kalau penyanyi nih, tapi kalau vokalis sih, kalau apalagi Dena di umur sekarang nih, dia udah fashionable kalau menurut gue ya. Fashionable tuh orang yang tadi sempat kita obrolin di awal kan, orang yang suka sama kita tuh selalu pingin idolanya tuh Perfect. itu berat kan. Iya. Ya kan. Nah tapi itu memang harus kita lakukan sebagai penyanyi profesional. Jadi tuntutan ya. Di panggung itu, ini panggungnya Dena, jadi Iya. Dena harus merasa bahwa apa yang Dena lakukan itu, apa yang Dena suguhkan ke penonton, ke
mereka yang memang lagi nunggu Dena itu harus membuat mereka senang. Harus membuat mereka bukan cuma nyanyi, oke nyanyi oke, tapi kalau pikirin kalau penontonnya tiba-tiba lebih keren daripada yang nyanyi, nggak lucu dong, ya kan? Makanya kenapa fashion, performance, kostum dan yang lain-lain itu penting. Harus dipikirkan dengan baik. Ketiga komunikasi. Iya. Komunikasi. Nyanyi yang bagus, performing yang bagus, komunikasinya harus bagus. Gak perlu banyak ngomong, tapi sekali ngomong membuat mereka tahu apa yang diomongin, maksudnya apa gitu. Oke. Itu sih, gitu. Kalau udah Mas Ari? Udah komplit semua. Udah komplit. Dari babat Den, tadi kan kata Mas Ari kan obat galaunya kurang nih. Nanti live-nya dibanyakin. Angkat tanganmu obat galau. Hentak. Jangan gitu Yang ngomong obat galau, yang ngomong obat galau penontonnya nanti. Oh ya, ini apa ntar dicoba obat galau lagi. Pas bagian ref, kalian teriak ya. Siap. Apa? Kali-kali aja nanti suatu saat bisa kolaborasi sama Tip X. Iya. Bisa. Lagu obat Ada. galau dibikin ska. Iya. Wah, itu. Udah tuh obat galau ya kan. Tek. Gimana kok dong kayak gitu mah dangdut. Oh iya. Aduh. Ya, Bang Eca. Mau ke setelahnya kasusnya. Oh ada. Oke, ya Dena, nah tadi kan udah dengar masukan dari kakak-kakak ini kan sudah berpengalaman di bidangnya selama puluhan tahun, udah mengalaman buana udah segala macam, dan sekarang akhirnya Dena juga dari perjalanan yang perjuangan nggak sedikit ya, sampai akhirnya sekarang bisa keluar single. Ada yang mau diucapin nggak buat siapa? Terima kasih Kak, untuk siapa? Pastinya dia mau ngucapin buat semua tim 5 dimensi. Yes. Itu pertama. Terus mau ngucapin terima kasih kepada kedua orang tua Dena kan. Iya. Buat semua keluarga Dena, buat nenek, abah, mami, pokoknya semua keluarga. Makasih buat, kalau gak ada dukungan keluarga kan gak mungkin kan. Iya. Terus tentunya juga terima kasih buat semua guru-guru Dena, Mas Novi, Ya, terima kasih, sama-sama. Suni semua, Mbak Siti, banyak deh pokoknya semua guru-guru Dena. Terima kasih juga nih buat Om nih, Kakak. terima kasih buat kakak. Iya, kakak. Udah banyak banget ngasih apa ya, ilmu. Iya, pengalaman itu berharga loh. Berharga banget. Sangat berharga. Oh, banget. Makanya terima kasih buat semuanya deh. Ya, pokoknya terima kasih buat Banyak nih. yang udah terlibat ya pokoknya ya. Tapi gini, ini kan seneng gak sih sebetulnya rilis ini pertama kali ya? Pertama kali rilis single, terus ini dalam tanda kutip kan belum dipublish. Yes. Belum. Iya dong. Sebetulnya Dena punya ini gak sih, kalau gue dulu pas lagu itu sudah siap dirilis, deg-degannya sama, dia deg-degan, gue juga deg-degan. Tapi gue tuh sempat mikir gini, ini orang ada yang mau nggak ya yang nyanyiin lagu gue gitu? Iya nggak sih? Itu kan Mbak. Takutnya pas udah dirilis, wah nggak ada yang nyanyiin nih. Iya kan? Bab itu. Nah itu karena memang apa ya? Itu sesuatu yang Nanti kalau misalnya manusiawi iya, sebetulnya. kalau nggak naik gak enak gitu ya. Aduh, Tapi itu harus jadi tantangan, motivasi sih. Maksudnya abis ini insya Allah bagus nih. Kalau kedepannya memang industri musik kita terbuka sekarang kan lebih enak ya. Lebih mudah. Ini anak muda banget pertama lagunya nih. Yes, Anak muda banget sih. Dan situasinya juga dirasain sama banyak orang. Karena galau kan bukan cuma percintaan kan, gitu kan. Ada galau-galau yang lain, nggak punya duit galau. Bisa, ya, Tentang hidup lah pokoknya, all about life ya kan. Nah, itu dia. Tapi ya emang ini dan deg-degan boleh. Tapi kita juga harus pede bahwa apa yang udah kita lakukan ini yang terbaik yang kita kasih. Selanjutnya nanti terserah yang di atas yang tentukan. Yes. Gitu ya kan. Terima kasih masukannya. Ini juga sebenarnya selain lagunya yang dibikin catchy sama Dena juga, sebenarnya ada jargon dance-nya. Oh, ada dance-nya. Ada dance-nya, ada moving-nya ya, ada dance obat galau ya. Iya. Obat galau challenge ya. Lagu challenge. Nanti kakak-kakak ini diajak. Iya. Nah, tantangan. Ini dong challenge. Namanya challenge ya kan. Semua harus ikut ya. Nah, kan kalau biasanya kan pogoan, nah kalau ini obat galau challenge. Nanti kita bikin, pokoknya semua pemirsa harus lihat nih ya kan. Mas Rizno sama Mas Ari joget dance obat galau challenge ya kan. Sebelum syuting nggak ada omongan begitu. Nggak ada, emang sengaja kita biar ini dadakan biar mereka juga kagok-kagok, itu yang lucu.
Oke, sebelumnya terima kasih Mas Trisno, Mas Ari udah hadir di sini. Sama-sama. Tepuk tangan dulu dong untuk legend kita ini. Aduh, ini pengalaman yang sangat luar biasa. Kita ya Den ya. Pokoknya Kita pun juga senang bisa diundang ke sini. Ya, terima kasih. Bisa sharing-sharing sama adik kita yang satu ini. adik kita. Dan kakak. Oh iya kakak, betul ya. Abis ini Jangan protes ya. Ya kakak. abis ini Kalau ada kakak jamming ya. berarti dipanggil kakak juga deh. Iya. Abis ini jamming ya Den, Yes. lagu tipek tahu kan? Tahu dong. Lagu tipek yang itu Kan kan? Yang mana? apa Exangel. Yang Angel. Yang mana Yang lagi, mana? Yang mana? Den? Sama jalan aja deh, lagu yang pasti semua orang itu. tahu. Iya, itu ntar buat semua juga biar pada Iya. ikut nyanyi yang lihat ya. Oke. Kalau gitu saya tutup dulu nih. Terima kasih buat yang udah nonton, buat nonton podcast kita kali ini 5 Dimensi dan ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang ini bersama para tamu-tamu yang luar biasa ini. Sampai ketemu di podcast saya selanjutnya, podcast 5 Dimensi. Yang pasti dengan tamu-tamu luar biasa selanjutnya. See you, bye, thank you. Jalan yang panjang, nanar kau tatap, tak lagi peduli semua yang terjadi. Semakin dalam larut tanganmu melayang, mimpimu hadirkan sebuah penantian. Alunan hampa ajak kau bernyanyi. Akhirnya kau pun pergi, tak kembali. Banyak sudah kisah yang tertinggal, kau buat jadi satu kenangan. Seorang sahabat pergi tanpa tangis, arungi mimpi. Selamat jalan kawan, cepatlah berlabuh. Mimpimu kini telah kau dapati. Tak ada lagi seorang pun yang mengganggu. Kau bernyanyi, banyak sudah kisah yang tertinggal, kau buat jadi satu kenangan. Seorang sahabat pergi tanpa tangis, arungi mimpi. Selamat jalan kawan, cepatlah berlabuh. Mimpimu kini telah kau dapati. Tak ada lagi seorang pun yang mengganggu. Kau